Wikotianti, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas C di Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro, dosen pembimbing atas nama Haji Agus Maulana, SE/MM. Adapun judul materi yang akan dibahas kali ini adalah faktor-faktor utama ekonomi. Menurut Muhammad Idris, pada tahun 2021, inflasi tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau BI, inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi itu adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi terjadi karena banyak faktor. Menurut Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Kisaran suku bunga dana federal adalah kisaran target yang ditetapkan oleh Fed yang memandu suku bunga pinjaman dan inflasi semalam antara lembaga penyimpanan untuk meningkatkan pinjaman jangka pendek. Fasilitas perjanjian pembelian kembali semalam adalah alat tambahan yang digunakan untuk membantu mengendalikan tingkat dana federal dengan menjual sekuritas dan membelinya kembali pada hari berikutnya dengan tingkat yang lebih menguntungkan. Fasilitas deposito berjangka adalah cadangan deposito dengan jangka waktu yang digunakan untuk mengalirkan cadangan dari sistem perbankan. Swap likuiditas bank sentral adalah menetapkan jalur pertukaran untuk bank sentral dari negara tertentu untuk meningkatkan kondisi likuiditas di Amerika Serikat dan bank sentral negara peserta. Fasilitas repo otoritas moneter asing dan internasional adalah fasilitas bagi institusi untuk mengadakan perjanjian pembelian kembali dengan Fed untuk bertindak sebagai penopang likuiditas. Standing Overnight Repurchase Agreement Facility adalah sebuah fasilitas untuk mendorong atau mencegah pinjaman di atas tingkat yang ditetapkan, yang membantu mengendalikan tingkat dana federal yang lebih efektif. Perdagangan internasional Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 atau Group of 20 atau menurut Sugiarto selaku Karo Humas Kementerian Sekretariat Negara, pertunjukan forum kerjasama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara menandakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya besar di dunia bagi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sekaligus Indonesia memegang presidensi G20 sejak forum G20 dibentuk pada tahun 1999. Target Indonesia untuk menjadi negara dengan predikat maju pada tahun 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi minimal harus bisa di atas 6% setiap tahunnya. Dan presidensi G20 atau tahun 2022 mendatang diharapkan dapat menjadi tahun utama bagi Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan merupakan tahun kunci dari pemantapan pemulihan ekonomi menuju negara maju 2045. Dalam menyadari
bahwa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tantangannya tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus terus dilakukan dengan transformasi ekonomi struktur perekonomian dari lower productivity menjadi higher productivity sektor dan meningkatkan produktivitas masing-masing sektor. Kebijakan yang berfokus pada masyarakat miskin dan kelas menengah dapat mengurangi ketimpangan. Terlepas dari tingkat pembangunan ekonomi, akses yang lebih baik ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dan tepat sasaran kebijakan sosial, sambil memastikan bahwa lembaga pasar tenaga kerja tidak terlalu menghukum orang miskin, dapat membantu meningkatkan pembagian pendapatan bagi masyarakat miskin dan kelas menengah. Saat pandemi menyebar ke seluruh dunia, respon kebijakan terus dipengaruhi oleh realitas politik. Beberapa anggota masyarakat dan beberapa pembuat kebijakan telah menolak rekomendasi pakar kesehatan masyarakat, berharap pembatasan yang dilonggarkan dan kembali normal sebelum bahaya berlalu. Pada saat yang sama, kepentingan bisnis telah mendesak pengecualian untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk subsidi besar dana talangan untuk membantu melewati masa-masa sulit. Sekian presentasi saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Fakultas Ekonomi hebat, Unisi berjaya dan gemilang. Terima kasih.